Lu mungkin pernah dengar cerita dukun santet yang ada di Banyuwangi pada tahun 1998. Dalam beberapa bulan, lebih dari 100 orang dibunuh, bukan oleh hantu, bukan juga oleh makhluk gaib, tapi oleh manusia yang percaya bahwa tetangganya adalah pembunuh tak terlihat. Ini bukan legenda, ini benar-benar terjadi. Dan ini adalah kisah horor yang paling menyeramkan menurut gua, yaitu ketika rasa takut mengalahkan akal sehat. Gua ceritain sedikit sejarahnya. Jadi pada tahun 1998, Indonesia ini sedang berada di dalam kondisi yang kacau. Krisis ekonomi menghantam dan kerusuhan pun terjadi di berbagai kota. Nah, di daerah Banyuwangi ini muncul desas-desus ada orang yang tiba-tiba sakit tanpa alasan yang jelas, ada yang meninggal mendadak, dan ada juga usaha yang tiba-tiba bangkrut. Dan orang-orang mulai berpikir ini adalah santet. Beberapa orang tua, guru ngaji, bahkan tokoh agama mulai dituduh sebagai dukun santet. Tapi anehnya, kisah ini tak ada bukti, tak ada saksi, hanya kecurigaan semata. Malam-malam di Banyuwangi berubah menjadi mencekam. Sekelompok orang berpakaian serba gelap mendatangi rumah yang namanya sudah tercantum. Mereka mengetuk pintu. Jika dibuka, orang di dalam rumah tersebut bakal diseret keluar. Ada yang sampai dipukuli, ditikam, bahkan sampai ada yang dibunuh. Sebagian mayat ditemukan di jalan, sebagiannya lagi dibuang di sawah. Korban bukan penyihir, sebagian besar hanyalah orang tua yang dikenal pendiam. Ada guru ngaji, ada kiai kampung, dan ketakutan menyebar lebih cepat dari api. Tetangga mulai saling curiga, sahabat mulai menjauh, orang-orang memilih diam demi selamat. Yang lebih mengerikan, ada dugaan bahwa situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Isu santet dijadikan alat untuk balas dendam, untuk menghabisi orang yang tak disukai, untuk menciptakan kekacauan. Dan akhirnya ketika situasi memanas, aparat pun sudah mulai turun tangan. Namun pembunuhan sudah terlanjur terjadi. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 100 orang. Beberapa sumber menyebut bahkan lebih. Dan sampai hari ini tidak semua pelaku benar-benar terungkap. Banyuwangi menyimpan luka yang panjang. Perlahan situasi mereda, daftar nama tak lagi beredar. Malam kembali sunyi, tapi bekasnya tetap ada. Anak-anak tumbuh tanpa ayah, istri kehilangan suami, keluarga hidup dengan rasa putus asa. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bahwa ketakutan kolektif bisa berubah menjadi kekerasan massal. Santet mungkin hanya isu, tapi orang-orang berpikir itu nyata. Dan ketika hukum kalah cepat dari amarah massa, yang terjadi bukan keadilan, melainkan pembantaian. Kita mungkin berpikir, itu kan zaman dulu, sekarang mana ada. Tapi coba lu renungin berapa kali kita percaya kabar tanpa cek fakta, berapa kali kita ikut menyebarkan isu, beberapa kali kita langsung menghakimi. Tragedi Banyuwangi bukan hanya cerita horor masa lalu, ia adalah pengingat bahwa musuh terbesar manusia bukan makhluk halus, tapi ketakutan yang tidak dikendalikan. Gimana pendapat lu? Tulis di kolom komentar.